Soal nomor satu, seorang pasien menderita asma kronis dan diberikan terapi pelega berupa short acting beta 2 agonis. Berikut obat yang termaksud short acting beta agonis kecuali A. Salbutamol, B. Terbutalin, C. Venoterol, D. Albuterol, atau E. Salmeterol. Jawabannya adalah E. Salmeterol. Obat SABA umumnya digunakan sebagai obat pengobatan jangka pendek untuk mengatasi serangan asma atau gejala sesak napas akut. Efeknya cepat terasa biasanya dalam beberapa menit setelah digunakan, namun durasinya relatif singkat, sekitar 4-6 jam. Contoh obatnya adalah salbutamol, venoterol, terbutalin, procaterol, birbuterol. Obat golongan SABA atau short acting beta agonis adalah obat yang digunakan untuk meredakan gejala bronkospasme seperti sesak napas atau biasanya disebut mengi. Pada kondisi seperti asma dan penyakit paru, obat ini bekerja dengan cara merelaksasi otot-otot halus di saluran pernapasan, sehingga membuka saluran pernapasan dan memudahkan pernapasan. Obat-obat ini bisa ditemukan dalam bentuk inhaler, nebu, atau tablet. Untuk pengobatan lebih lanjut atau pencegahan jangka panjang, pasien biasanya diberikan obat golongan lain seperti LABA atau long acting beta agonis. Soal nomor 2. Seorang pasien menderita PPOK diberikan Spiriva yang memiliki kandungan zat aktif tiotropium bromid, sebuah bronkodilator antikolinergik. Efek samping obat tersebut adalah A. Konstipasi, B. Diare, C. Ruam kulit, D. Pusing, atau E. Mulut kering. Jawabannya adalah E. Mulut kering. Tiotropium adalah obat golongan antikolinergik yang digunakan untuk mengobati PPOK dan terkadang digunakan untuk mengelola asma. Obat ini bekerja dengan cara melepaskan otot polos dari saluran pernapasan, membantu membuka saluran napas dan mempermudah pernapasan. Ada beberapa efek samping umum seperti mulut kering, sakit kepala, iritasi tenggorokan atau batuk, dan juga kesulitan buang air kecil. Soal nomor 3. Seorang laki-laki 52 tahun menjalani terapi asma. Pada saat penggunaan obat asma terjadi peningkatan SGOT dan SPGT. Obat asma apa yang mungkin dapat memicu hal tersebut? A. Xileuton, B. Bromhexin, C. Cromolyn, D. Beclomethasone, atau salbutamol. Jawabannya adalah A. Xileuton. Xileuton adalah obat yang digunakan untuk mengobati asma dengan cara menghambat 5-lipoksigenase, sebuah enzim yang terlibat dalam pembentukan leukotrien. Leukotrien adalah zat yang dapat menyebabkan peradangan, pembengkakan, dan penyempitan saluran nafas pada penderita asma. Dengan menghambat pembentukan leukotrien, Xileuton membantu mengurangi peradangan dan gejala asma. Namun, pada beberapa orang tertentu, Xileuton dapat menyebabkan peningkatan kadar SGOT dan SGPT, sehingga menyebabkan peradangan pada hati. Soal nomor 4. Seorang wanita berusia 60 tahun mengidap unstable angina pectoris dan PPOK. Dokter ingin meresepkan beta blocker untuk pasien tersebut. Obat apakah yang dapat diberikan? A. Bisoprolol, B. Timolol, C. Nadolol, D. Pindolol, atau E. Propanolol.
Jawabannya yaitu bisoprolol. Pada pasien yang menderita UAP dan PPOK, pemilihan beta blocker harus dilakukan dengan hati-hati. Beberapa jenis beta blocker dapat mempengaruhi saluran pernapasan dan memperburuk gejala PPOK. Sementara yang lain lebih selektif terhadap jantung dan tidak mempengaruhi saluran pernapasan secara signifikan. Dari pilihan yang diberikan, bisoprolol adalah obat yang paling tepat. Bisoprolol adalah beta-1 selective blocker, yang berarti obat ini lebih selektif bekerja pada reseptor beta-1 di jantung dan memiliki efek minimal pada reseptor beta-2 di saluran napas. Oleh karena itu, bisoprolol lebih aman digunakan pada pasien dengan PPOK karena risiko memperburuk gejala pernapasan lebih rendah dibanding dengan beta blocker non-selektif. Sedangkan timolol merupakan beta blocker non-selektif yang dapat mempengaruhi baik reseptor beta-1 maupun beta-2, sehingga penggunaannya dapat memperburuk gejala sesak napas. Nidolol juga beta blocker non-selektif yang dapat memperburuk PPOK karena mempengaruhi reseptor beta-2. Pindolol merupakan beta blocker non-selektif dengan sifat intrinsik simpatomimetik yang berarti dapat meningkatkan aktivitas simpatik meskipun menghambat beta reseptor. Propanolol ini adalah beta blocker non-selektif yang juga dapat memperburuk gejala PPOK karena mempengaruhi reseptor beta-2 di saluran pernapasan. Soal nomor 5, salah satu mekanisme kerja terapi asma adalah dengan menstabilkan sel mast sehingga tidak melepaskan histamin. Obat apakah yang memiliki mekanisme kerja demikian? A. Formoterol, B. Albuterol, C. Cromoglitat, D. Omalizumab, atau E. Fluticasone. Obat yang memiliki mekanisme kerja untuk menstabilkan sel mast sehingga tidak melepaskan histamin adalah kromoglikat. Jadi, kromoglikat atau sodium kromoglikat bekerja dengan cara menstabilkan sel mast yang ada di saluran pernapasan. Sel mast adalah sel yang mengandung histamin dan zat lain yang dapat menyebabkan reaksi alergi dan peradangan saat dilepaskan. Dengan menstabilkan sel mast, kromoglikat mencegah pelepasan histamin dan mediator inflamasi lainnya yang membantu mengurangi peradangan dan gejala asma. Untuk formoterol merupakan long-acting beta agonis atau LABA yang bekerja dengan merelaksasi otot polos saluran napas untuk membuka saluran pernapasan dan mengurangi gejala asma, tetapi tidak mempengaruhi sel mast. Albuterol merupakan SABA yang juga bekerja dengan cara sama dengan formoterol. Omalizumab merupakan monoklonal antibodi yang mengikat IgE dan mencegahnya berikatan dengan reseptornya pada sel mast dan basofil. Ini mengurangi pelepasan mediator alergi tetapi bukan menstabilkan sel mast secara langsung. Sedangkan fluticasone merupakan ICS yang bekerja dengan mengurangi peradangan dan menghambat respon imun tubuh. Demikian beberapa pembahasan contoh soal tentang PPOK. Jika teman-teman mempunyai saran atau kritik, boleh silakan langsung komentar ya. See you next time.